Majelis ilmi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian pekan yang kedua di bulan daripada Rajab yang penuh dengan berkah ini, mungkin sudah banyak yang namanya kajian-kajian tentang Rajab dan apa yang disampaikan dengan kemuliaan dan keberkahan bulan Rajab. Tentunya pun kita tahu hasilnya bulan Rajab. Allah memanggil Rasulullah dengan satu peringatan yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat-sangat luar biasa, yang di luar daripada jangkauan akal manusia, yaitu Isra wal Mi'raj. Tentunya ini menjadikan satu pembelajaran buat kita betapa pentingnya, yaitu perintah yang Allah berikan kepada kita sampai dengan sekarang ini, yaitu sholat 5 waktu. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, sehingga amal ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam sejahtera, rahmat dan salam, mari sama-sama kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua termasuk min ahli syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Majelis ilmi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun yang hadirnya remako semua, ya, remaja tapi kolot. Kenapa sebut remaja tapi kolot? Remaja itu kekuatannya alhamdulillah kayak remaja. Kolot itu usianya, ya. Remaja banyak tapi nggak ada yang ke masjid. Walaupun kita remako tapi rajin ke masjid, berarti kita masih ada giroh, semangat, masih pemuda, masih remaja untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, walaupun cuman sebentar, walaupun dengan kita mengharap apa yang mendapatkan pembelajaran ini, sedikit banyaknya ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shola sholatan ma'al jamaah wa jalasa bi halqihi mal alim wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'ta'allahu ta'ala bihaqqihi Allahu ta'ala sittatun asya. Kata baginda Rasul, barang siapa yang ikut sholat berjamaah, lalu berikutnya duduk mendengarkan satu kajian, ikut ngaji, mendengar ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, kalam-kalam Allah, dan kemudian ada sedikit banyaknya yang bisa diamalkan. Kita ini tadi sholat subuh berjamaah, lalu sekarang duduk di masjid yang mulia ini, ngedengerin tuh apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tidak serta-merta begitu saja Allah kasih 7 atau 6 daripada keutamaan. Bisitati asya, dia Allah kasih 6 daripada keutamaan. Yang pertama, keutamaan orang yang berjamaah kemudian dia ikut taklim, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru, adalah arzaku min halalin. Allah kasih rezekinya rezeki yang halal. Ya Pak ya, rezeki yang halal. Rezeki Pak, yang paling utama itu rezeki itu iman dan Islam. Betul nggak? Itu yang paling utama. Kadang-kadang kita yang namanya rezeki itu sifatnya material. Betul ya? Punya deposito banyak di bank, punya uang banyak, punya kontrakan banyak, punya mobil banyak, punya istri banyak, punya anak banyak, banyak semuanya. Itu namanya rezeki. Tapi ada yang mengatakan, rezeki Pak Ustadz biasa aja.
Saya mah udah alhamdulillah, yang penting sehat walafiat. Itu rezeki juga. Karena kalau sehat walafiat Ustaz, walaupun kita sekarang lagi zaman seperti ini, makan cuman hanya ikan asin sama nasi hangat, kayaknya enak, betul Pak? Dengan apa? Karena sehat walafiat. Coba kalau kita sakit Ustaz, walaupun itu tetangga ngasih sama kita rendang enak, apa-apa enak, tapi enggak ada rasanya bagi kita, pahit. Betul. Nah, jadi utamanya adalah iman dan Islam, keberkahan hidup, sehat walafiat. Ini pun harus kita syukurin. Makanya ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita duduk bersama sekarang ini, ya walaupun yang namanya kita udah remaka, udah kolot, ngajinya jiro, habis ngaji ditaro, dengar sekarang, dengar nanti pulang ke rumah lupa. Apa ya tadi yang disampaikan sama Ustaz? Lupa. Ya. Tapi dengan demikian alhamdulillah. Maka apa? Maka rezeki Allah kasih kepada kita, rezekinya halal. Insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, apabila kita sholat berjamaah kemudian kita ngaji, wasajarata min adzabil qabr. Allah selamatkan kita dari yang namanya azab kubur. Selamatkan kita dari yang namanya azab kubur. Jadi kalau kita sholat berjamaah kemudian kita membaca satu ayat, kita duduk sebentar mendengarkan orang alim menyampaikan, guru-guru kita kemudian kita dengarkan. Itu kedua, Allah kasih pahala kita dengan apa? Dengan dibebaskan kita dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah wa yu'ta kitabahu biyamini. Orang yang suka ikut berjamaah dan suka ngaji, Allah kasih ini buku catatan amaliyahnya ketika hidup di dunia, yaitu min ashabil yamin, dengan tangan kanannya. Kira-kira kalau kita dikasih sama yang kita muliakan, kita hormatin, lalu kita sambut dengan tangan kanan, yang ngasihnya senang nggak? Senang nggak Pak? Senang. Begitupun kita yang nerima juga senang. Tapi kalau orang yang ngasih, orang yang hebat, yang mulia, kemudian kita terimanya dengan tangan kiri, itu yang ngasihnya senang kagak? Ayo, ya, dikasih sama orang. Ini Pak, ada sesuatu. Kita terima dengan tangan kiri kita, begitu aja. Kira-kira yang ngasih senang nggak? Kagak. Ya. Makanya keutamaan sholat berjamaah kemudian kita ngaji. Ini Allah berikan kepada kita, yang orang semacam ini adalah yu'ta kitabahu biyamini. Allah akan kasih nanti buku catatan amaliyahnya ketika hidup di dunia itu dengan tangan kanannya. Ya, kalau udah ashabul yamin itu udah tanda-tandanya baik. Kalau orang-orang ditaruh di ashabul yamin, itu udah tanda-tandanya bahagia. Kalau udah ditaruh di ashabul yamin, udah fi jannatin na'im, udah pasti di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau kita sering ngaji, kita sholat berjamaah, kita jaga, Allah kasih kita nanti adalah buku catatan amaliyah kita dengan tangan kanan kita. Nah, huruf berikutnya, wa tara 'ala siratu kal barqil khatib. Allah juga kasih keutamaan dengan orang yang suka berjamaah dan suka ikut ngaji, yaitu apa nanti yang namanya siratul mustaqim. Itu dia menyeberang seperti halnya kedipan mata, seperti kilat yang menyambar. Lalu kenapa demikian? Karena di sana itu Pak, saya baca pada satu kitab itu kajian, Siratul Mustaqim itu perjalanan dari pintu ke pintu itu 5.000 tahun waktu akhirat. Ya, 5.000 tahun waktu akhirat. Bayangkan betapa lamanya. Kok Ustadz bisa tahu? Itu dari catatan para alim ulama, dari sampaian hadis. Karena saya pun belum ngalamin tuh di Siratul Mustaqim kayak gimana. Ya, belum ngalamin namanya sakaratul maut, belum ngalamin yang namanya azab kubur dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya supaya kita ini
yakin dan percaya dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Yamuru 'alas sirat kal barqil khatib. Mereka yang suka sholat berjamaah dan suka ngaji, mendengarkan tausiah, mendengarkan salafus soleh, mendengarkan para asatid, dan kemudian sedikit banyaknya ada yang diamalkan, itu nanti di siratul mustaqim seperti kilat yang menyambar. Kilat itu di siratul mustaqim, Pak. Jalan yang terbentang tadi itu beberapa fase pintu, beberapa rest area yang harus kita laluin. Yang pertama rest area yang disebut dengan syahadat. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah dia ngucapin syahadat, Pak, pintu pertama itu selamat. Digiring tuh kita melalui siratul mustaqim. Lalu berikutnya di pintu pertama itu ada yang pintu syahadat. Siapapun dia yang bisa mengucapkan syahadat, selamat tuh dari pintu itu. Walaupun syahadatnya ketika nikah doang. Ya, ketika nikah doang itu ucapin syahadat, asaduan jadinya. Ya, ketika syahadatnya nikah doang itu selamat, Pak. Sampai di pintu pertama doang itu. Ya, di pintu pertama selamat. Dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu selamat. Lalu dari pintu yang pertama ke pintu yang kedua, apa itu di pintu dilihat? Al-babus sholat, pintu sholat. Nah, di sini nih, ya, pemeriksaannya ketat. PPKM-nya levelnya bukan lagi 4 lagi, ketat. Diperiksa sholat kita. Makanya awal sekali manusia nanti di situ itu yang banyak celaka adalah dalam masalah sholat. Ya, diperiksa di situ, dicek sholatnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, subuhnya dicek sama Allah. Ketika waktunya tepat, khusyuknya dicek. Khusyuk kagak, tumaninah kagak, terus apa-apa semuanya dicek sama Allah. Ketika udah dicek lalu berikutnya apa? Ada enggak implementasinya nih ke dalam kehidupan dengan sholatnya? Ya, dicek di situ. Apa STMJ, apa STHU, apa STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya. Atau apa, sholat terus tapi hidup susah. Ya, ada yang seperti itu, Pak. Nanti di sana seperti itu, Pak. Diperiksa sama Allah dalam masalah sholat. Maka di pintu yang kedua ini banyak saudara-saudara kita, bahkan kita mungkin itu masuk dulu itu ke rest area yang sangat panjang, diperiksa kita. Tidak langsung kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang berikutnya selamat kita, ada pintu di situ al-babu zakah. Pintu zakat. Syahadat iya kita, salat kita laksanakan, zakatnya kagak. Ya. Zakatnya kagak. Bahaya itu. Ya. Makanya apa? Makanya disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, inna shadaqatan, sungguh yang namanya sedekah ataupun zakat itu tadullu ilal jannah, dia akan menunjukkan, mengajak orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dibiasakan. Kalau kata guru saya dibiasakan. Biasakannya apa, Ustaz? Dibiasakannya kalau berangkat ke masjid bawa tiketnya. Apa tiketnya? Ya mau yang PIP. Kalau yang PIP kan 100.000, Pak. Ya. Yang sedang 50.000 kan gitu ya. Yang agak dingin-dingin dikit 20.000. Dari rumah masuk ke masjid itu dibiasakan. Kenapa? Karena harta itu yang nanti bersama dengan kita.